mungkin juga masukan dari tim penguji Pak Yazid ya, ada Prof. Made, ada Dr. Zen, dan juga saya sendiri. Untuk kesempatan ini, monggo Mas Yazid, saya persilakan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, hasil penelitiannya, manfaatkan waktu tidak lebih dari 15 menit dari sekarang. Silakan Mas Yazid. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. saya bingung ini apa terlihat video saya, Prof ya? Tidak terlihat, Pak. Kelihatan Mas. Padahal di sini sudah on cam Ya, kita. itu ya. Oh, dibuka. Berarti kameranya dibuka, Pak Yazid. Ditutup mungkin Mas Yazid ya. Bentar. PPT-nya nggak ada juga Mas ya. Coba di stop share dulu, Pak Yazid. Iya, stop dulu. Oh, siap. Share screen-nya di stop dulu. Tetap belum muncul Bu Evi ya? Bukan muncul. Di bagian layar laptopnya Pak Yazid itu, di depan itu ada posisi kamera yang tertutup, Pak Yazid. Coba tuh Jadi dipencet. itu dibuka dulu. Mohon izin, mohon maaf Prof, ini gangguan Prof. Gimana Mas? Belum bisa. Mungkin itu di apa ya, di paling atas ada gambar apa nama itu? Nomor video nggak salah. Kamera barangkali itu coba dipencet, mungkin kepencet barangkali itu. Ampun Prof. Ampun, sudah nggak Apa? bisa itu. Gitu ya. Mohon izin, kalau misalnya saya pakai HP, nggak apa-apa Prof ya? Bisa. Pakai dua device, ya, pakai dua device Pak Ya, Yazid. Jadi satu Oh iya, siap, untuk siap. share screen, satu HP. itu Siap, HP. siap, siap, siap. Ya ketutup katanya itu kameranya itu. Kepencet mungkin itu Pak. Mas Yazid. Bisa Mohon izin juga. untuk slide bisa terbaca Prof ya? Nggak bisa Enggak juga Mas. terbaca, hanya Nggak, folder. hanya foldernya ya Pak Evi ya. Sebentar. Sebentar saya yang penting kelihatan wajah dulu Prof. Ini Prof. Iya. Wajahnya kelihatan Mas. Atau kalau nggak bisa barangkali ini kelihatan ini Mas wajahnya. Kalau disampaikan oral saja barangkali. Iya. Gimana Mas? Bisa untuk fotonya ditampakkan aja gambarnya Mas Yazid, nanti untuk paparan oral saja yang nggak usah pakai slide barangkali. Siap Siap, Prof. Lalu. Oh siap. Ya, silakan dibaca saja dari situ Mas. Belum dibuka Iya ini anu suaranya, kelihatannya suaranya Pak Yazid. kelihatannya di gambar kameranya itu tertutup Mas Yazid itu. Masih di mute yang HP Pak Oh, Yazid. harus di mute. Suaranya kurang jelas ini. Siap. Ini dibuka. Sudah Oke. sudah bisa monitor ya? Sudah. Siap Prof. Siap Prof. Saya mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Selamat, Prof. Made. Malam ini saya dalam posisi ujian tesis, di mana tesis saya
dengan judul Rekonstruksi Kewenangan Ombudsman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan advokasi berdasarkan prinsip pseudokuasi yudisial. Dalam hal ini, studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2010. Sebagai latar belakang, kita pahami bersama bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen kuat untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan adil. Ombudsman Republik Indonesia diamanatkan sebagai lembaga independen untuk mencegah dan mengatasi maladministrasi yang seringkali terjadi dan merugikan masyarakat. Dalam pelaksanaan, kewenangan Ombudsman kerap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah isu hukum utama yang menjadi fokus adalah ketidakpastian kewenangan Ombudsman pasca putusan MK 62 tahun 2010, terutama berkaitan dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 tahun 2010 menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kejelasan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi masalah sengketa publik. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi hukum yang bertujuan untuk memperkuat peran Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sebagai landasan, di sini ada landasan filosofis, yaitu di mana Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada lembaga negara yang berfungsi pseudokuasi peradilan yang secara langsung dapat mengadili permasalahan sesuai bidangnya. Dalam hal ini adalah Ombudsman sebagai lembaga yang membidangi perkara berkaitan dengan maladministrasi. Selanjutnya mengenai landasan sosiologis. Di sini terletak pada kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang responsif, transparan, dan bebas dari maladministrasi. Ombudsman diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Adapun untuk landasan yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 membahas keberatan terhadap ketentuan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oleh karena itu di sini kemudian muncul rumusan masalah yang pertama, bagaimana kepastian hukum kewenangan Ombudsman sebelum putusan MK nomor 62 2010 dalam melakukan advokasi berdasarkan prinsip pseudokuasi yudisial. Yang kedua, bagaimana rekonstruksi hukum kewenangan Ombudsman pasca putusan MK nomor 62 2010 dalam memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun metode penelitian, tipe penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif, di mana menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus. Adapun untuk sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan untuk teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari 3 hal, yaitu identification of legal source, yang kedua validation of legal source, dan yang ketiga utilization of legal source. Dan untuk teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan studi kepustakaan ataupun library research. Adapun analisis bahan hukum menggunakan pendekatan preskriptif kualitatif dengan metode induktif. Mohon izin saya masuk kepada pembahasan yang pertama berkaitan dengan prinsip pseudokuasi dalam kewenangan advokasi oleh Ombudsman. Ombudsman memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi antara masyarakat dan pemerintah melalui mekanisme non-litigasi yang dikenal sebagai bagian dari ADR ataupun Alternative Dispute Resolution.
Selanjutnya, pada pasal 30 dan 36 dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik memberikan pengaturan tentang kewenangan memantau, mempublikasikan dan mendampingi pelaksanaan saran kepada penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, sedangkan untuk kewenangan Ombudsman dalam advokasi terdapat dalam pasal 6-17 pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk memberikan kewenangan bagi Ombudsman mengidentifikasi potensi maladministrasi melalui pengumpulan data, laporan, survei, dan kajian regulasi. Selanjutnya, secara keseluruhan, kewenangan advokasi Ombudsman dalam menyelesaikan sengketa melalui ADR merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selanjutnya berkaitan dengan kepastian hukum dalam kewenangan Ombudsman. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 2010 membahas keberatan terhadap ketentuan pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Analisis terkait kepastian hukum dalam kewenangan Ombudsman pasca putusan tersebut bahwa pemohon menyatakan ketentuan pasal 46 Undang-Undang ORI, Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pelayanan Publik dapat mengancam eksistensi Ombudsman daerah yang telah lama ada sebelum Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diundangkan, sehingga dapat dianggap melanggar prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mengenai kepastian hukum, di sini memastikan bahwa semua pihak, baik penyelenggara maupun penerima layanan, memiliki pemahaman yang sama tentang hak, kewajiban, dan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan pada prinsip otonomi daerah, maka pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penyelarasan regulasi dengan melakukan revisi pasal 43 Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia yang mengatur mekanisme yang lebih jelas terkait pembentukan Ombudsman daerah oleh daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan harmonisasi hukum pada penyesuaian Undang-Undang Ombudsman dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga pengawasan daerah. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penyelarasan regulasi agar tidak tumpang tindih dengan prinsip otonomi daerah dengan penguatan Ombudsman daerah dengan memberikan pengakuan hukum yang jelas dan menjamin independensi mereka dalam hal pengawasan pelayanan publik. Putusan tersebut menegaskan bahwa Ombudsman daerah yang telah berdiri sebelum Undang-Undang 37 tahun 2008 tetap diakui eksistensinya. Adapun pembatasan istilah Ombudsman dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 dianggap melanggar prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan pasal 18 ayat 2 dan 6 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 menegaskan bahwa kewenangan Ombudsman Republik Indonesia harus dijalankan dengan menghormati hak otonomi daerah. Selanjutnya mengenai kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Menurut pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dalam Peraturan Ombudsman Nomor 41 tahun 2019, ruang lingkup pengawasan Ombudsman meliputi penyelenggaraan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau daerah, serta badan hukum atau swasta yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Berdasarkan pada teori kewenangan, mendasari legitimasi dan batasan tindakan suatu lembaga atau individu dalam menjalankan fungsinya, perspektif teori kewenangan atributif. Ombudsman memiliki landasan kuat untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Ombudsman tidak dapat bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Ombudsman juga dapat dianalisis melalui teori kewenangan diskresi.
yang mengakui adanya ruang fleksibilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ombudsman dapat menggunakan kebijaksanaan dalam memilih metode penyelesaian kasus seperti mediasi, negosiasi, atau memberikan rekomendasi. Selain urusan transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip fundamental dalam good governance. Responsibilitas adalah prinsip lain yang tak kalah penting dalam pelaksanaan kewenangan yang berlandasan good governance. Pelaksanaan kewenangan yang menegakkan prinsip good governance harus selalu mengutamakan keadilan dan supremasi hukum. Administrasi negara yang berpegang pada prinsip ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan sesuai dengan hukum dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, dalam pembahasan dalam konteks ini mengenai rekonstruksi hukum, kewenangan ombudsman dalam penguatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sistem peradilan berfungsi untuk menyelesaikan perkara secara adil dan menjunjung tinggi kemandirian peradilan. Kekuasaan kehakiman mencakup penyelesaian sengketa yang bersifat yudisial, berbeda dengan ombudsman yang bergerak di wilayah administrasi. Ombudsman dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa awal sebelum suatu kasus masuk ranah yudisial. Komplementaritas dalam sistem hukum, ombudsman dan peradilan dapat saling melengkapi. Ombudsman membantu menyelesaikan masalah yang lebih bersifat administratif dan non-yudisial, sedangkan pengadilan menjadi jalan terakhir untuk penegakan hukum yang lebih kuat jika solusi administratif tidak efektif. Implikasi hukum dan kebijakan, rekomendasi ombudsman dapat menjadi dasar untuk reformasi administrasi publik, sedangkan putusan pengadilan dapat menjadi presiden hukum yang mengikat. Rekonstruksi hukum terhadap kewenangan ombudsman dalam penguatan pengawasan pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan legitimasi lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks hukum administrasi negara, rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu penguatan regulasi, perluasan kewenangan, optimalisasi mekanisme pengawasan, dan integrasi fungsi dengan lembaga lain. Pengawasan tidak hanya terbatas pada maladministrasi, tetapi juga mencakup penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi kecil. Implikasi rekonstruksi hukum dengan penguatan prinsip good governance, rekonstruksi hukum ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Dengan demikian, prinsip pseudo atau kuasi ini memungkinkan ombudsman mengisi kekosongan dalam sistem hukum dengan menyediakan jalur non-yudisial yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tanpa mengurangi legitimasi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan keadilan secara komprehensif. Integrasi dan harmonisasi antara fungsi kuasi yudisial ombudsman dan kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam sistem hukum nasional yang mendukung keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Secara sederhana, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, sebelumnya pada pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia mengharuskan lembaga-lembaga di daerah yang menggunakan istilah ombudsman untuk mengganti nama. Setelah adanya putusan MK menyatakan bahwa pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ombudsman serta pasal 1/13 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal 1/13 Undang-Undang Pelayanan Publik mendefinisikan Ombudsman sebagai lembaga negara, membatasi penggunaan istilah ini hanya untuk lembaga yang berfungsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Ombudsman daerah tetap dianggap dapat menggunakan istilah ombudsman, memungkinkan mereka beroperasi secara sah di bawah peraturan daerah. Selain itu, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dampak yang bisa disebut sebagai dampak signifikan mungkin secara kelembagaan, seperti ombudsman daerah yang terjadi di Makassar dan Yogyakarta terancam kehilangan legitimasi hukum.
Ombudsman di Makassar dan Yogyakarta seharusnya memiliki legitimasi hukum dengan adanya putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan pengawasan publik. Lembaga pengawasan publik oleh Ombudsman daerah menjadi terganggu karena menciptakan celah dalam pelayanan publik di tingkat lokal. Selanjutnya berkaitan dengan dampak lain yaitu mohon maaf, berkaitan dengan kelebihan putusan MK terhadap kewenangan Ombudsman. Yang pertama berkaitan dengan penguatan desentralisasi. Di dalam putusan itu mengakui hak daerah untuk membentuk lembaga pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Mendukung semangat pasal 18 ayat 2 dan 6 Undang-Undang Dasar 45 tentang otonomi daerah. Adapun potensi tumpang tindih kewenangan dalam hal ini dengan pengakuan Ombudsman daerah ada resiko koordinasi yang kurang efektif antara Ombudsman Republik Indonesia dan lembaga daerah dalam menangani pengaduan yang memiliki elemen lintas wilayah. Sedangkan kelebihan dari sisi akuntabilitas, Ombudsman daerah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan ORI pusat yang berbasis di pusat. Juga menyangkut konsistensi standar pelayanan. Ombudsman daerah mungkin menerapkan standar pengawasan dan penyelesaian keluhan yang berbeda dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal menciptakan ketidakseragaman. Mohon izin, terakhir ini berkaitan dengan kesimpulan. Yang pertama, kepastian hukum terhadap kewenangan Ombudsman pasca putusan Mahkamah Konstitusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 terdapat penguatan kepastian hukum kewenangan Ombudsman dalam menjalankan advokasi berbasis prinsip pseudokuasi. Keputusan ini menegaskan pentingnya tindakan Ombudsman didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dapat dalam pelaksanaan tugasnya. Meski demikian, ditemukan potensi ketidakharmonisan norma antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan keputusan MK tersebut, yang berpotensi menciptakan kebingungan dalam implementasi kewenangan. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk menyesuaikan norma hukum agar fungsi advokasi Ombudsman dalam menangani maladministrasi lebih efektif, selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang kedua, rekonstruksi hukum kewenangan Ombudsman untuk penguatan pengawasan pelayanan publik. Rekonstruksi hukum terhadap kewenangan Ombudsman menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Rekonstruksi yang dilakukan yaitu beberapa norma yang perlu diperbaiki atau diubah dalam rangka memperkuat peran Ombudsman. Pasal 1 ayat 2 yang mendefinisikan pelayanan publik perlu diperluas untuk mencakup bukan hanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, tapi juga oleh badan hukum atau entitas swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik. Pasal 7 tentang wewenang Ombudsman dalam menerima dan memeriksa laporan pengaduan perlu diperjelas agar mencakup seluruh bentuk pengaduan terkait pelayanan publik. Juga pasal 10 yang mengatur tentang rekomendasi Ombudsman perlu diperkuat dengan memberikan kejelasan mengenai kewajiban pihak yang dilaporkan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam batas waktu tertentu. Adapun saran dari penelitian ini, bagi pemerintah pusat perlu memperkuat dukungan terhadap Ombudsman dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk menghindari inharmonisasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah juga harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan Ombudsman. Adapun saran untuk pemerintah daerah perlu meningkatkan sinergi dengan perwakilan Ombudsman di daerahnya untuk memastikan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. Selain itu, daerah harus memastikan implementasi rekomendasi Ombudsman guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi. Adapun saran untuk Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penegasan dalam putusannya terkait kewenangan lembaga kuasi yudisial seperti Ombudsman, sehingga tidak ada ketidakjelasan dalam implementasi di tingkat operasional. MK juga dapat memberikan
perbaikan regulasi untuk mendukung harmonisasi norma hukum terkait. Dan bagi Ombudsman sendiri, Ombudsman perlu meningkatkan kapasitas internal, termasuk dalam hal sumber daya manusia dan teknologi, untuk menjalankan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, Ombudsman dapat memperluas kampanye edukasi publik terkait dengan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dan mekanisme pelaporan maladministrasi. Sedangkan untuk pejabat publik diharapkan dapat memahami dan mematuhi rekomendasi Ombudsman sebagai bagian dari kewajiban moral dan profesional dalam pelayanan publik. Pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip good governance dan transparansi perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi maladministrasi. Demikian paparan dari saya, Prof, mengenai tesis saya sesuai dengan yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat malam Pak Dr. Zain, udah gabung ini. Belum. Selamat malam Dr. Zain. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ya Prof, mohon maaf saya terlambat Prof. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Baru mulai. Pak, siapa namanya? Mas Yasid, Yasid ya. Ahmad Yasid. Itu menarik tadi paparannya ya, terkait dengan kewenangan Ombudsman, kemudian dikaitkan dengan putusan MK 62/2010 ya Yasid ya. Untuk kesempatan pertama mungkin Prof Madi dulu, Prof. Silakan Prof Madi. Halo Prof Madi. Oke. Terima kasih Pak Ketua, Profesor Dr. Selamat Sartono, dan selamat pagi sih, malam ya Pak Zainuddin. Nah, pikiran saya masih pagi terus ini. Ahmad Rashid ya. Yasid. Jadi saya mendengarkan paparannya, mendengarkan ini. Karena presentasinya tidak muncul ya, tidak muncul dalam poinnya gitu ya. Kalau saya perhatikan bahwa Ombudsman ini kan mempunyai suatu tujuan. Adanya Ombudsman mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan, efisiensi, dan bertanggung jawab, kan ini intinya tugas daripada Ombudsman. Tetapi dalam pelaksanaan ternyata banyak masalah, ya Pak ya, banyak kendala gitu untuk mencapai hal demikian. Nah, kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Ombudsman ternyata Promopendo Saudara Ahmad ini ada namanya yang disebut dengan problematik hukum ya. Ya Mas ya. Halo. Siap. Nah, problematik hukumnya. Di sana tersinggungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang Ombudsman sendiri gitu ya. Siap, Prof. Siap. Nah, itu terjadi ketersinggungan menjadi suatu kendala terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau dengan putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan suplemen kelancaran dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman. Gitu. Ya. Coba Siap, dijawab dulu. Ya. Thank you. Jadi izin menjelaskan, Prof. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu secara garis besar dapat digambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi justru kalau menurut saya itu memberikan beban kepada Ombudsman Republik Indonesia melakukan banyak hal. Ya. Halo. Suaranya hilang, Bapak. Di mana seharusnya itu dilakukan oleh Ombudsman daerah begitu, Prof. Bisa di monitor, Prof? Putus, Pak. Diulang tadi putus. Siap, Jadi, siap.
Saya ulang, Prof ya. Ya, ulang dulu coba. Seperti kita ketahui Ya, nggak apa-apa. bahwa tugas fungsi ombudsman itu sudah jelas ya. Menerima laporan, memeriksa, menyelesaikan masalah, dan sebagainya gitu ya. Dan melakukan pencegahan, salah satunya adalah maladministrasi gitu ya. Halo? Siap, iya Prof, siap Prof. Ya gitu ya. Kemudian ternyata ini ada suatu masalah. Sehingga ada suatu, apa ya, di satu pihak, dengan adanya Undang-Undang Ombudsman dan putusan Mahkamah Konstitusi terjadinya Harmonisasi. inharmonisasi. Siap Prof. Inharmonisasi. Tetapi setelah saya baca di dalamnya, ternyata putusan Mahkamah Konstitusi ini nomor 62 menjadi suplemen terhadap pelaksanaan ombudsman. Ini gimana nih? Ya Prof, jadi mohon izin menjelaskan, kalau dilihat secara substansi, putusan Mahkamah Konstitusi 2010 itu memang seperti memberikan kekuatan kepada Ombudsman Republik Indonesia melakukan tugasnya secara maksimal. Tetapi satu sisi itu justru memberatkan kepada Ombudsman karena tugas-tugas yang seharusnya itu bisa distribusi ke Ombudsman di daerah itu harus dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga ketika ada persoalan terjadi di daerah itu tidak bisa langsung Hilang lagi suaranya Bapak, Mas. menyelesaikan, Prof. Harus dari daerah itu ditangkap. Oke. Anu ya, Prof ya? Apa? Gangguan ya? Ya, kelihatannya cuacanya lagi mendung ini. Jadi separuh muncul, separuh hilang itu. Tapi Bisa enggak apa-apa. di monitor, Prof. Yang penting jalan. Siap. Intinya gini, Prof. Sederhananya, Ya. izin, Prof. Sederhananya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Coba itu justru buka, nggak bisa ya buka ya. Atau buka tesisnya halaman 8, Pak. siap, Ya, Prof. tesis halaman 8. Siap. Tolong dibaca tujuan pembuatan tesis ini. Dibaca dulu, dibaca. Siap. Tujuan Ya, dari penelitian ini adalah satu, untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum kewenangan Ombudsman sebelum putusan MK 62/2010 dalam melakukan advokasi. Saya tambahkan dengan kegiatan. Ini tambahkan, tapi nggak apa-apa. Kedua, Berdasarkan prinsip pseudokuasi. Kemarin. Untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi bagaimana. oke. Saya kasih masukan aja itu. Jadi Konstruksi hukum kewenangan Ombudsman pasca putusan. ya, tujuannya itu nggak usah ada kata bagaimana gitu ya. Siap, Prof. Dicoret aja, intinya kan sama itu. Siap, Prof. Siap. Terus yang berikutnya, Siap, Prof. masalahnya kan ada dua tuh. Siap. Masalahnya ada dua terkait dengan apa itu tadi? Rekonstruksi dan apa, Mas? Masalahnya halaman berapa? 11 kalau nggak salah ya, 8 mungkin. Masalahnya ada dua ya. Siap. Satu, Masalahnya kepastian hukum kewenangan Ombudsman sebelum putusan MK nomor 62/2010 dalam melakukan advokasi berdasarkan prinsip pseudokuasi yudisial, Prof. oke. Kalau masalahnya dua, jawabannya juga dua. Siap, Prof. Dan sarannya, ojo ake-ake. Oke. Siap, Prof. Caranya diringkes. Jadi namanya kesimpulan disimpulkan. Jangan berkembang. Jangan membahas pasal-pasal lagi gitu. Siap, Prof. Disimpulkan.
bahasan pasal ada di Pembahasan. bab-bab sebelumnya gitu ya. Siap. Itu udah masuk sebenarnya, tinggal diringkas saja Siap. kesimpulan dan saran. Yang bab 5 Pak ya? Sementara itu Pak Ketua, Siap. Profesor Dr. Slamet, terima kasih. Baik, Prof. Madi, terima kasih, Prof. Saran masukan tadi, konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan hasil penelitiannya Mas Yasid ya. Dicatat nanti Mas Yasid dipertimbangkan untuk Siap. bahan perbaikan ya setelah ujian tesis ini. Siap. Untuk selanjutnya Pak Dr. Zain dulu, monggo Pak Dr. Zain. Baik, terima kasih Prof. Sebelumnya saya sampaikan diberikan kesempatan untuk melanjutkan diskusi pada seminar hasil sebelumnya Mas Ahmadi. Yang terhormat Prof. Slamet dan juga Prof. Made yang pada malam hari ini masuk duluan di ruang Zoom. Saya mohon maaf Prof. terlambat. Iya, enggak apa-apa Pak Dr. Zain. Iya Prof, mohon maaf terlambat. Ada Iya. kegiatan. Apa-apa. Mas Yazid masih mendengar suara saya dengan baik ya? Siap monitor Pak Dr. Zain. Ya. Baik, saya ingin melanjutkan diskusi kita pada seminar hasil sebelumnya, Mas Ahmadi Yazid ya. Kalau saya baca judulnya itu kan rekonstruksi ya, rekonstruksi kewenangan ombudsman ya. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 itu ya. Mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu konstruksi hukum tentang kewenangan ombudsman sebelum putusan MK itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah putusan MK itu berpengaruh terhadap kewenangan ombudsman selama ini. Jadi itu yang pertanyaan yang kedua. Dengan keluarnya putusan MK itu, apakah akibat hukumnya itu secara normatif berpengaruh atau tidak? Atau dalam bahasa yang lain semakin menguatkan atau tidak? Ya, karena tadi saya agak sedikit bertanya-tanya, di satu sisi itu menguatkan, di sisi yang lain kemudian memberatkan ya. Mungkin itu perlu itu diklarifikasi maksudnya seperti apa. Kemudian yang kedua setelah itu baru Anda bisa melakukan rekonstruksi hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau memang secara normatif putusan MK itu berpengaruh terhadap kewenangan ombudsman selama ini, Anda punya gagasan rekonstruksi hukumnya ke depan seperti apa? Nah, itu mungkin yang perlu dijelaskan ulang di forum ini. Silakan, Mas. Siap, terima kasih Pak Dr. Zain. Yang pertama berkaitan dengan konstruksi hukum mengenai kewenangan ombudsman di Indonesia. Pada dasarnya konstruksi hukum kewenangan ombudsman Indonesia dibangun berdasarkan kerangka legal yang mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan ombudsman sebagai lembaga negara independen. Konstruksi ini dirancang untuk mendukung ombudsman dalam menjalankan perannya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, mencegah maladministrasi, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pada pasal 28F dan 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 memberikan dasar konstitusional untuk akses masyarakat terhadap informasi dan kepastian hukum yang adil. Konstruksi hukum tersebut dapat dilihat pada norma kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ombudsman dalam mencegah maladministrasi, memberikan perlindungan hak masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sifat kewenangan ombudsman, yaitu kuasi yudisial dan penyelesaian dengan skema alternatif dispute resolution. Adapun ada pengaruh nggak dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Sejauh yang dapat saya pahami berdasarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010, kalau menurut saya
ada pengaruhnya. Karena apa? Karena ombudsman di daerah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, ombudsman daerah tidak memiliki kuasi yudisial untuk melakukan tugasnya, sehingga keberadaannya diakui adanya ombudsman di daerah, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kira-kira begitu, Pak Dr. Zen. Semua penyelesaian sengketa ataupun maladministrasi pelayanan publik, semuanya kalaupun terjadi di daerah harus di daerah ke pusat, kemudian diselesaikan di pusat, baru diselesaikan ke daerah lagi. Jadi menurut saya ini justru yang adanya hal yang menurut saya memberatkan tadi, Pak Dr. Zen. Walaupun posisinya Ombudsman Republik Indonesia itu diperkuat karena bisa menyelesaikan sengketa ataupun maladministrasi pelayanan publik, tapi karena semua hal yang berkaitan di daerah ditangani oleh pusat, justru memberatkan menurut saya. Kenapa? Dengan sendirinya tidak bisa fleksibel Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa maladministrasi. Sehingga ketika ada laporan harus diselesaikan di pusat dulu, menumpuk dulu, bahkan mungkin dalam waktu yang lama baru didistribusi ke daerah dalam bentuk putusan. Seharusnya menurut pikiran saya itu Ombudsman Republik Indonesia itu setelah adanya laporan langsung mendistribusi kepada daerah untuk menyelesaikan laporan itu di daerah. Karena kalau diselesaikan di tingkat pusat semuanya justru memberatkan menurut saya. Walaupun satu sisi jelas kewenangannya, ada fungsi kuasi yudisial yang bisa melakukan eksekusi dalam hal peran dan fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia. Tapi menurut saya dengan banyaknya hal ditarik ke pusat, justru berat kinerjanya. Karena tidak mungkin dapat menyelesaikan secara keseluruhan. Kira-kira begitu, Pak Dr. Zen. Terus tambahan juga Mas Yasid, Siap. Rekonstruksi hukum yang ditawarkan di dalam penelitian tesis ini sebatas konsep saja atau juga ada penawaran untuk review pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan ombudsman, atau hanya sebatas penawaran konsep-konsep pada umumnya hasil penelitian, atau memang juga konkret menawarkan perubahan pasal yang mengatur tentang kewenangan. Gimana Mas Yasid? Kalau rekonstruksi hukum yang dalam gambaran saya, Pak Dr. Zen, jadi seharusnya memang ada revisi terhadap Undang-Undang 37 2008 sehingga bisa berfungsi maksimal dalam hal kuasi yudisial sesuai dengan harapan banyak masyarakat. Jadi dengan adanya revisi undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, nanti otomatis tidak ada lagi inharmonisasi, terutama menyangkut mengenai kewenangan ombudsman yang ada di daerah. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, ombudsman di daerah itu diakui keberadaannya tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira begitu, Pak Dr. Zen. Sehingga menurut saya perlu ada revisi, kalau perlu mungkin revisi berkaitan dengan hal-hal kewenangan yang sudah diatur di Undang-Undang Ombudsman itu. Mungkin kalaupun tidak semua pasal, tapi ada beberapa pasal yang harus diberikan kewenangan lebih lah intinya kepada Ombudsman RI dan kewenangan kepada ombudsman di daerah. Pikiran saya begitu, Pak Dr. Zen. Mohon maaf suaranya mute. Baik, terima kasih Mas Yasid jawabannya. Sementara itu dulu Prof, nanti barangkali ada tambahan saya sampaikan pada sesi berikutnya kalau masih ada waktu. Saya kembalikan kepada Prof. Slamet. Terima kasih Dr. Zen dan juga Prof. Mardi yang saya hormati, Pak Mas Ahmad Yasid. Mungkin yang perlu ada penegasan Mas Yasid ya. Putusan MK nomor 62 tadi ya. 2010 Ya, iya, Mas Yasid. Siap, Prof. Itu kan mungkin perlu penegasan itu, apakah ada di situ bunyi pembeda antara ORI ya, Ombudsman Republik Indonesia, dan juga Ombudsman
pusat, maaf ya, ori pusat dan ori daerah. Apa ada kata-kata itu dalam putusan MK itu? Maksud saya, ketika putusan MK itu hanya menyebutkan kata ori, kan berarti kan ada pusat dan daerah juga gitu ya. Karena ori itu satu, hanya di daerah itu perwakilan gitu ya untuk Ombudsman Republik Indonesia. Dan Mas Yasid kan mengatakan putusan MK itu justru mendegradasi atau menghilangkan kewenangan daerah. Itu ya maksudnya ya. Jadi kalau ada apa namanya, ada keluhan masyarakat misalnya harus ke pusat dulu, baru kemudian dilehir kepada daerah gitu maksudnya tuh. Mas siapa Mas Siap. Mas Yasid, Yasid. Yasid, Ya, Prof. Mas Yasid ya. Itu kan kalau kita Siap. lihat di dalam apa namanya itu Undang-Undang Ombudsman 37/2008 itu kan kewenangan Ombudsman itu antara lain menginvestigasi pelanggaran HAM ya pasal 9 itu gitu, kemudian Siap. menangani keluhan terkait pelayanan publik ya. Siap, Kemudian siap. juga memberikan rekomendasi ya toh, Siap. perbaikan kepada Presiden, DPR atau lembaga-lembaga negara yang lain dan melakukan pemantauan dan evaluasi kerja instansi pemerintah. Itu tujuannya Siap. kan sebetulnya sebagai lembaga non yudisial atau tadi katakan mungkin kuasi yudisial ya untuk menyelesaikan konflik-konflik kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat ya atas Pelayanan publik. ya pelayanan publik ya atas keluhan-keluhan dari masyarakat kan itu sebetulnya itu Siap. dan itu kemudian setelah ada undang-undang nomor berapa itu pelayanan publik ya 2299 salah itu ya itu kan daerah punya kewenangan ya Mas ya untuk apa ori daerah punya kewenangan untuk melakukan fungsi dan tugasnya ya dalam rangka memberikan semacam solusi awal ya untuk menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan pelayanan publik ya. Apakah selama ini sebelum putusan MK 62 2010 itu apakah apa namanya itu ori pusat itu sebagai lembaga banding mungkin selama ini Mas ya? Atau Siap, siap, gimana Prof. Mas? Misalnya di daerah nggak puas, dia ke pusat, misalnya apa begitu? Konstruksi eh, apa orinya itu. Ada pusat dan daerah. Kalau siap, Gimana? siap, Prof. Jadi kalau sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu justru Maka ya, memang apa namanya ke ombudsman di daerah itu punya kewenangan. seperti dianggap tidak ada begitu. Karena Dianggap walaupun tidak ada walaupun sebelum ada tapi dianggap itu dalam frase pasal 46 tidak itu kan berfungsi. dianggap kalau dianggap perlu Ombudsman Republik Indonesia bisa membentuk di daerah. Sedangkan di daerah itu sudah ada sebelumnya. Sebelum adanya undang-undang itu beberapa daerah sudah punya ombudsman, Prof. Ya, ya. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya harapan dari pemohon itu kalau yang saya pahami itu agar ombudsman di daerah itu diakui dan memiliki peran begitu. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memang kedudukan secara hukum itu diakui adanya ombudsman daerah tetap berlaku, tapi tidak memiliki fungsi kuasi yudisial begitu, Prof. Itu Jadi inilah inharmonisasi yang terjadi dan ya. diharapkan dengan adanya rekonstruksi itu ke depan itu ada perubahan walaupun tidak semua pasal, tapi ada perubahan dan penambahan bahwa ombudsman daerah juga memiliki kewenangan seperti ombudsman pusat begitu, Prof. Ya. Oke, jadi Siap, siap. ada kata-kata ya penghapusan kewenangan ori daerah putusan MK itu. Sehingga dikhawatirkan nanti ini kembali ke pusat lagi. Apa ada itu? Kalau kata-kata penghapusan sih enggak, Prof. Tapi sebentar, Prof. Boleh saya baca saja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Siap. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 pada Nomornya apa itu? siap. Ya.
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 2010 pada pasal 46 Undang-Undang ORI dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pelayanan Publik menyiratkan bahwa pembentukan perwakilan ombudsman di daerah bergantung kepada kebijakan pusat. Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diakui dalam pasal 18 Undang-Undang 45 serta ditekankan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, norma ini menghambat inisiatif daerah untuk membentuk lembaga pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa daerah sebelum adanya undang-undang ORI itu, begitu, Prof. Saya masih belum memaknai putusan MK itu sebagai bentuk pendegradasian kewenangan ORI daerah gitu ya. Jadi dikatakan di pasal 46 tadi ya, dapat membentuk gitu ya. Artinya mungkin yang sudah ada ya sudah dibiarkan, yang belum ada dibentuk barangkali sebagai kepanjangan dari ORI pusat gitu ya. Justru Siap. kalau bunyi undang-undang itu memberikan kesempatan ORI itu untuk membentuk perwakilan di daerah untuk memudahkan pelayanan atau pengawasan terhadap pelayanan publik di daerah, kan begitu mestinya itu ya. Siap, Prof. Kalau semua ditangani pusat itu akan kewalahan dan mungkin tidak Betul, Prof. Ya, melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di daerah. Ya, Betul, karena Prof. sebelum Undang-Undang Ombudsman 37 2008 itu di Jawa Timur sudah ada Ombudsman. Komisi Pelayanan Publik waktu itu ya, KPP ya. Itu sudah ada nomor 11 tahun 2000 berapa lupa saya itu ada itu saya pernah ikutkan melakukan revisi perda waktu itu kan, Undang-Undang 2099 tentang itu yang ditindaklanjuti dengan Ombudsman 2008 itu. Itu menariknya ketika putusan MK itu dikatakan Mas Yasin tadi ya, mengakui tapi tidak punya fungsi gitu Mas ya, setelah putusan MK itu. Itu maksudnya. Iya, jadi mengakui keberadaan ombudsman di Tapi daerah, nggak punya tapi fungsi. tidak memiliki fungsi, Prof, untuk Nah, melakukan kewenangan seperti ORI pusat, begitu, Prof. Iya, berarti maunya Mas Yasin Undang-Undang 37 2008 itu dirubah ya Mas ya, ditambahkan penegasan terhadap kewenangan ORI daerah gitu ya maksudnya ya. Harapannya begitu, Prof. Dengan rekonstruksinya ke sana diharapkan begitu, Prof. Ya berarti persoalannya kan tidak lengkapnya. Ya ada Undang-Undang 37 2008 terkait ada lembaganya, ada institusinya tapi nggak punya kewenangan itu ya maksudnya itu ya. Siap, Prof. Dengan macam kertas gitu ya, ada wujudnya nanti nggak bisa gigit karena kewenangannya nggak ada. Padahal institusi atau lembaga-lembaga negara itu baru berfungsi kalau ada kewenangan. Ya, Prof. Ya kan dasarnya memang kewenangan. Betul, Prof. Itu yang diinginkan Mas Yasin ya rekomendasinya itu ya harus benar dirubah. Undang-Undang 37 dan pasal X tadi ya, 46 tadi Mas ya, itu menambahkan kewenangan, tugas, fungsi, kedudukan itu mungkin perlu ya ORI di daerah ya, yang mungkin itu memberikan kewenangan bahkan mungkin memutus ya, tidak cukup merekomendasi saja. Ya, masalahnya kemudian kan rekomendasi itu tidak efektif juga ya sekarang itu. Ada rekomendasi terhadap bla 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 itu tapi ya faktanya nggak ditaati oleh institusi yang bersangkutan karena kelemahannya ORI tidak bisa menjatuhkan sanksi gitu, Mas ya. Dia bisa gugat ke pengadilan tapi juga lemah gugatannya itu tidak mudah, sulitnya di situ itu. Maka ya nggak apa kalau hanya merekonstruksi ya ketentuan pasal 46 menambahkan kewenangan gitu. Dan mungkin mempertegas kedudukan, ya, memberikan kewenangan, fungsi dan tugas ombudsman daerah itu juga bagus. Nah, persoalannya kemudian apakah ORI daerah juga bisa mutus, ya, pusat ataukah kemudian memberikan kesempatan untuk banding ke pusat misalnya, ORI pusat misalnya ya. Jadi memang itu perlu dipikirkan juga ya. Jadi memang perlu Mas itu ya, untuk meringankan beban ORI pusat ya dibentuk ORI daerah serta kedudukan, kewenangan, dan tugas gitu ya, mestinya begitu. Dengan fungsi dan tugas yang sama seperti pusat, ya, gitu, Prof. Betul, cuma harus tegas ya sampai di mana kemudian kewenangan
Ya, Siap. fungsi dan tugas itu ya toh, apakah sampai pada berhenti di situ atau ada kemungkinan setelah misalnya tidak puas dengan ori daerah dia bisa ke pusat misalnya itu. Ya, itu Siap, juga siap. menarik untuk karena legalitas ya keabsahan penggunaan kewenangan harus jelas, harus tegas dinyatakan dalam undang-undang. Nah, kalau Betul, Bro. ada badan ya ori daerah dibayar oleh pemerintah tapi nggak ada tugas fungsi kan ini mubazir gitu ya. Mubadir anggarannya, Bro. Betul, betul anggarannya nggak ada fungsinya juga. Ya. Itu mungkin Mas Yasin ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Oke. Mungkin yang lain masih ada lagi, Prof. Madi. Masih ada, Prof. Madi. Cukup, Prof. Cukup. Terima Siap, kasih. makasih, Prof. Oke. Pak Dr. Zain barangkali masih ada. Mungkin masih ada yang ditambahkan. Mas Yazid masih dengar suara saya? Siap, masih monitor, Pak Dr. Zen. Saya minta dijelaskan kembali ini Mas Yazid. Siap, siap, siap. Sebelum putusan MK, apakah ombudsman daerah itu punya kewenangan memutus atau menyelesaikan pengaduan-pengaduan terkait pelayanan publik? Sebelum Siap. putusan MK itu, apakah kewenangan ombudsman daerah itu bisa menyelesaikan aduan-aduan terkait pelayanan publik? Kalau mengacu kepada putusan MK, Pak Dr. Zen, jadi sebelumnya itu pasal 1/13 Undang-Undang Pelayanan Publik kan mendefinisikan ombudsman sebagai lembaga negara membatasi penggunaan istilah hanya untuk lembaga yang berfungsi berdasarkan Undang-Undang ORI. Setelah adanya putusan MK, ombudsman daerah tetap dapat menggunakan istilah ombudsman beroperasi tapi dalam naungan aturan di daerah. Jadi tapi sekali lagi tidak ada kuasa untuk melakukan eksekusi atas putusan begitu Pak Dr. Zen. Jadi ya memang apa ya idealnya kalau berbicara ideal seharusnya setelah adanya ORI ini agar di daerah juga sederhananya begitu kira-kira Pak Dr. Zen, bingung saya menjelaskannya. Ya, begini Mas Yazid ya. Siap, siap. Kan saya di awal tadi bertanya konstruksi hukum yang mengatur kewenangan ombudsman sebelum putusan MK, iya kan? Sebelum putusan Siap. MK. Nah, yang saya tanyakan adalah ombudsman di daerah itu apakah berwenang ya menyelesaikan dan atau memutus pengaduan-pengaduan terkait pelayanan publik sebelum putusan MK itu? Secara normatif mereka punya nggak kewenangan ombudsman daerah itu sebelum putusan MK itu keluar? Itu. Kalau di putusan MK itu Pak Dr. Zen memang kalau di putusan MK tidak menjelaskan secara spesifik mengenai itu. Tapi kalau mengacu kepada adanya undang-undang ORI di daerah itu selama ini sudah ada fungsi ombudsman berdasarkan tata aturan yang diatur di daerah. Begitu Pak Dr. Zen. Karena sebelum adanya undang-undang ini kan undang-undangnya tahun 2008 Pak Dr. Zen. Sehingga memang tidak menjelaskan secara detail mengenai yang di daerah memang. Ini muncul kan pada saat itu kalau tidak salah atas desakan munculnya banyak persoalan waktu itu kan sehingga muncul undang-undang ombudsman begitu Pak Dr. Zen. Baik. Terus ini lagi Mas Yazid ya. Dari sekian kewenangan ombudsman yang dipersoalkan tadi itu kan tentang betapa beratnya ombudsman pusat, ombudsman RI
ya Betul. dalam menangani berbagai aduan-aduan di masyarakat, ya kan? Siap. Nah, selama ini, selama putusan MK itu dinyatakan berlaku, ada nggak kasus di mana Ombudsman RI di pusat itu, sebagaimana yang disampaikan jenengan tadi itu, dia merasa berat banget kewenangan ini kalau saya semuanya yang menghandle gitu. Ada nggak kasus-kasus yang mencerminkan itu, Mas Yazid? Siap. Kalau sejauh yang saya baca di penelusuran di Google, mohon maaf Pak Dr. Zen. Jadi memang pembahasan tentang ombudsman ini memang tidak banyak. Artinya kalau berbicara mungkin sebagai sebuah persoalan besar, saya kira sih tidak. Karena memang ini kan hal-hal yang kurang seksi sebenarnya bagi masyarakat secara umum. Kecuali misalnya ada masyarakat yang dirugikan, mengadu tidak dilayani. Sekarang di zaman media sosial, kemudian di-upload, baru rame mungkin begitu Pak Dr. Zen. Tapi sejauh ini sih tidak ada informasi yang menjelaskan bahwa dengan adanya putusan MK ini kinerja di sana berat, bukan, tidak ada. Tapi ke depan saya kira kalau ke depan pelayanan publik itu di zaman presiden yang sekarang mungkin ada perubahan perilaku dari para pejabat kita kemudian dipersoalkan, bukan tidak mungkin ke depan itu akan banyak hal-hal yang sifatnya maladministrasi berkaitan dengan pelayanan publik yang mungkin tidak terlaksana dengan baik kemudian digugat ke Ombudsman Republik Indonesia, karena saking banyaknya bisa saja ke depan itu malah berat begitu loh. Karena semuanya ditangani oleh pusat, begitu Pak Dr. Zen. Baik, saya kira cukup tambahan pertanyaan Siap. dari saya. Pak Dr. Masih ada kesempatan untuk diskusi di sesi bimbingan nanti revisinya. Terima Siap. kasih Prof. Saya kembalikan ke Prof. Slamet sebagai Ketua Majelis. Terima kasih Pak Dr. Zain atas konfirmasi, klarifikasi, dan juga tadi namanya itu pertanyaannya, dan juga Prof. Madi memberikan pencerahan ya terhadap substansi yang ditulis oleh Mas Ahmad Yazid ya. Saya rasa cukup ya untuk ujian pada malam hari ini. Siap, Prof. Ini gimana teknisnya Mas Yazid? Keluar dulu apa Mbak Iya, Evi? Prof. Nanti saya Oke. pindahkan ke waiting room dulu, Prof. Pak Ahmad. Saya izin keluar dulu berarti, Bu Evi ya. Yang Iya. dulu, Pak, saya yang akan pindahkan. Oh, siap, Bu Evi. Siap. Sudah keluar ya Mas Yazid? Sudah keluar Mbak Evi? Iya, Prof. Sudah, Prof. Bisa Oke. dimulai, Prof. Monggo Pak Dr. Zain, Prof. Mati terkait dengan hasil ujian. Saya pembimbing ya dengan Pak Dr. Zain, Prof. Saya sendiri sudah banyak bicara, diskusi dengan Mas Yazid dan juga Pak Dr. Zain ya dalam pembimbingan. Mas Yazid itu cukup aktif ya dan punya keinginan kuat ya untuk menulis itu, dan apa yang disampaikan saya Belum rasa. terdengar mungkin ya. Belum saya buka tadi. Oh gitu. Iya Prof. Belum dibuka tadi. Oke. Monggo Prof. Saya ngomong tapi Nah, mungkin itu, masuk di sana. Begini, terima kasih. Kalau saya melihat daripada mahasiswa cukup bagus mempertahankan tesisnya begitu ya. Walaupun dalam penulisan nanti perlu perbaikan-perbaikan sesuatu yang wajar begitu ya. Dan untuk nilai bagi saya sebagai penguji dia mengarah pada nilai A. Masalah angka mungkin nanti Pak Zainuddin yang bisa mengaturnya gitu. Terima kasih Kak Zainuddin. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Madi. Saya rasa tidak beda ya dengan Prof. Madi. Saya juga sama. Pak Dr. Zain barangkali punya pendapat lain atau mungkin juga ngikut itu barangkali. Karena saya lihat memang idenya cukup relevan ya untuk pembaruan atau perbaikan undang-undang ombudsman ya terkait dengan pelayanan publik tadi.
perlu Ya, Prof, direvisi, nggih. tulisan ini bagus, Prof. Nggih, Jadi- saya itu cukup relevan. Nggih. Monggo Dokter Sen. Gimana? Sama? Ya, jadi memang tulisan ini relevan diangkat ya. Iya, iya, Di iya. tengah-tengah masyarakat kita yang banyak mengeluh tentang Butuhkan pelayanan publik di daerahnya masing-masing ya. Betul. Makanya saya menganggap ini relevan untuk diangkat dalam penelitian. Dengan Iya. segala kekurangannya, saya kira masih bisa Wajar lah. diperbaiki, Prof. Iya, kurang Masih itu bisa wajar, diperbaiki Pak. nanti ya. Manusiawi. Tapi dari segi ide atau gagasan yang ingin disampaikan, saya kira kita patut memberikan apresiasi yang tinggi. Saya pun sama, Prof. Saya juga ingin memberikan nilai A. Angkanya, kalau A berapa, Mbak Evi? Dari 86 86 ke 100. atas. Ya, Oh, 86 100 ya. Ya. Dari 86 ke 100, Prof. Jadi angka apa? Nilai A itu angkanya dari 86 ke 100 ya. Saya pun sama ingin memberikan nilai A. Ya, ya kalau saya 90 saya kira cukup sudah itu untuk Ya. bisa dapat 100 ya. Nanti di anu aja Mbak Evi. Apa namanya? Rata-rata aja. Ya, dibuat nilai rata-rata saja yang dapat nilai A berapa. Kalau saya harus sebut angka ya 90 saya kira cukup itu. Nah, Prof Made dan Prof Slamet saya kira Iya. juga perlu dibantu nanti angkanya berapa lah yang patut begitu ya buat Mas Yazid ini. Saya kira itu Prof. Iya, terima kasih. Kalau angka minimal 86 ya 87 saya. 7, oke. Saya 88. Jadi rata-rata 88 Mbak Evi barangkali ya. Pembimbing ya di atas Baik, 87 Prof. dong. Saya catat, Prof. Iya, saya Sudah 88 ya. dicatat Mbak Evi, catat Mbak Evi. Iya. Iya, sudah dicatat, Iya, Pak. itu barangkali ya. Tapi itu Jadi hasil itu dari sudah hasil dari rapat. 87 ya. Ya, hasil rapat tim Prof. penguji. Ketua 8 berapa tadi? Ya, poin 88 rata-rata. Ya gitu. udah, oke. Iya. Monggo Prof. Sudah bergabung, Prof. Iya. Pak Yazid. Iya, baik Pak Mas Yazid ya. Ya, Prof. Ini tim penguji sudah merapatkan hasil ujian ya dengan memberikan masing-masing memberikan nilai. Sekalian diumumkan Mbak Wifi ini ya. Boleh, Prof. Monggo, Iya. Prof. Nilainya juga nih. Oke, boleh, Prof. Ya, jadi kami sepakat Pak Yazid ya dari diskusi rapat tadi bahwa Pak Yazid dinyatakan lulus ya ujian Alhamdulillah. Bismillah. malam Terima kasih, hari Prof. ini dan dengan nilai yang sangat memuaskan Pak Yazid ya. Siap. Terima kasih, Prof. Tulisannya menjadi berkah ya dan memberikan perbaikan terhadap pelayanan publik nantinya ya ketika undang-undang Amin, Prof. 2008 sudah dirubah dan jangan lupa Pak Yazid itu dipublish ya hasilnya itu dalam jurnal ya. Saya rasa kewajiban mahasiswa di Magister Hukum membuat jurnal Siap, ya Prof. sekarang itu sebagai bentuk publikasi dari hasil penelitiannya ya. Siap, Karena perlu Prof. diketahui orang ya, perlu Siap, Prof. diketahui orang tidak untuk diri sendiri tapi juga butuh disampaikan kepada orang lain. Saya rasa itu Pak Mas Yazid, yang saya hormati Pak Dr. Zain dan juga saya hormati Prof. Madi, Evi yang juga saya hormati, Selamat Yazid yang berbahagia. Pak Madi ya. Siap, Prof. Selamat Pak Madi ini mengucapkan. dinasnya di mana Pak Madi? Mohon izin Oh polisi. anggota Oke. DPRD Sumeneb, Prof. Oke. PR itu Prof. Baru dia Jadi dilatih Prof. saran saya kalau masih semangat kuliah S3 lagi. Itu Doakan, Prof, bisa S3 di Untak nanti. loh iya, itu promotornya tetap Tunggu. Pak Profesor Slamet, ko-nya Pak Zainuddin, gitu aja sudah. Nggak usah nunggu lama-lama. Siap, Prof. Masih Ini buka masih Prof? belajar jadi dewan sekarang. Prof Slamet, Yeah. masih buka S3-nya dah? Masih sudah ada 10 nih Prof yang mendaftar. Iya. Siap. Jadi tunggu Bulannya Profesor bulan Maret Slamet tadi. saja Ya. masuk. Amin. Siap, Prof. Daring nggak Pak?
Pak Yazid. Biar ada gitu loh masuk S3. Ya Pak Zainuddin. Ya, siap Prof. Nanti konya Pak Zainuddin, Dr. Zainuddin nanti konya. Siap Prof. Doanya Prof. Ya, insya Allah mudah-mudahan kabul Semangat. Oke. yang baik. Amin. Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami tutup ya dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil Terima kasih alamin. Mbak Evi. Oke, sama-sama Pak Jen Prof. dan Terima Prof Made, kasih. warga. Selamat Mas Yazid, selamat. Siap, terima kasih Pak Dr. Zen. Terima kasih Jangan Bu Evi lupa juga. tasakurannya. Siap. Ya, Dan ya, mohon doanya biar jadi DPR RI aja. ya, masa Amin. jauh-jauh saja mengemban. Amin. Nah, oke, terima kasih. Oke. Kami